Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Minprof minta maaf karena keterlambatan update beberapa hari ini dikarenakan ada beberapa hal. Tapi tetap Minprof usahakan untuk update agar dapat menghibur kawan-kawan semua. Jadi langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan dan simak kisahnya. Underwater Undead yang mematuhi perintah Kaizen, Underworld Whale. Para murid dan awak kapal kini berada dalam perut paus, sebuah monster yang mengarungi lautan di seluruh penjuru dunia dan menelan pelabuhan yang dituju oleh Kaizen. Setahun sekali, paus itu akan menjemput dan mengantar para murid baru menuju sekolah. Sebagai alat transportasi berkecepatan tinggi milik Kaizen, ternyata di sini cukup nyaman, mengingat bagaimanapun ini adalah perut paus. Wah, ternyata ada orang yang tinggal di sini. Seorang murid berkacamata mengajak Simon berbicara. Dia juga memuji keberanian Simon tadi yang mengajak bicara si pembuat onar, bahkan memukulnya. Itu bukan apa-apa, ucap Simon. Kemudian si kacamata mengenalkan dirinya. Namaku Rawen, dan aku juga murid baru sama sepertimu. Senang bertemu denganmu, Rawen. Namaku Simon Valentia, balas Simon. Rawen lalu bertanya pada Simon, ujian masuk seperti apa yang Simon ikuti? Mendengar ujian masuk dari Rawen, Simon bingung karena dia hanya menerima surat penerimaan dari Neftis dan tak mengikuti ujian masuk. Simon menjadi panik, dia takut dituduh curang karena diterima Kaizen tanpa mengikuti ujian masuk. Rawen bercerita kalau ujian masuknya adalah merubah kegelapan menjadi bentuk, dan dia bertanya, seperti apa ujian masuk Simon? Aku melakukan hal yang mirip sepertimu, merubah kegelapan itu. Simon menjawab Rawen dengan gugup. Tiba-tiba terdengar pengumuman kepada seluruh siswa, harap kembali ke kapal dan duduk, kita akan segera sampai. Simon dan Rawen yang mendengar pengumuman menjadi terkejut karena mereka baru saja meninggalkan dermaga dan kini mereka akan segera sampai ke Kaizen. Ombak yang ada di sekitar kapal pun menjadi lebih kencang. Profesor Silage yang berdiri sendirian di atas kapal segera mengangkat tangannya, membuat ombak yang besar yang menaikkan kapal ke atas. Awak kapal mengingatkan para murid baru kalau kapal akan mengalami guncangan, jadi mereka disuruh tetap duduk dan jangan berdiri. Rawen yang duduk di samping Simon menjadi ketakutan, sebaliknya Simon malah kelihatan sangat tenang. Sebagai peringatan, harap pegang pegangan kursi masing-masing untuk bersiap menghadapi guncangan apapun. Awak kapal mengakhiri pengumumannya. Di dalam kapal, semua murid baru termasuk Simon terangkat ke udara karena guncangan yang tiba-tiba. Kapal pun akhirnya keluar dari perut paus dan melayang di udara. Simon yang melihat keindahan Kaizen memanggil-manggil Rawen menyuruhnya untuk melihat Kaizen. Sebelum Profesor Silage menjentikkan jari yang menghilangkan pelindung kapal dan menjatuhkannya ke bawah. Setelah sampai, pintu kapal pun dibuka dan mereka disambut oleh penjaga gerbang. Kemudian mereka disuruh berbaris menjadi 4 barisan. Setelah berbaris, para penjaga membagikan seragam untuk mereka dan menyuruh mereka untuk berganti. Murid laki-laki menggunakan ruang ganti sebelah kanan dan murid perempuan di sebelah kiri. Selesaikan dalam 5 menit dan kembali berkumpul di luar, suruh penjaga. Simon segera berganti dan melihat kalau seragamnya sama seperti yang dibilang ayahnya, keren dan bergaya. Siswa yang lain memperhatikan sebenarnya seragam ini punya mantra sihir dan juga berfungsi sebagai baju tempur. Para penjaga bilang kalau baju mereka lebih kuat dari armor biasa. Penjaga kemudian memanggil mereka karena mereka akan segera mulai berjalan. Setelah keluar, Simon melihat kalau seragam murid perempuan jauh lebih bagus daripada seragam laki-laki. Jika semua sudah di sini, kita akan segera pergi ke auditorium, ucap salah satu penjaga. Saat sedang berjalan, Rawen memanggil Simon, berkata kalau Simon terlihat keren memakai seragamnya. Simon, aku tak percaya ini akhirnya kita benar-benar sampai di Kaizen. Aku tidak bermimpi kan? Rawen berteriak kesenangan membuat beberapa murid meliriknya dengan tatapan aneh. Jangan khawatir, ini nyata, jawab Simon, meyakinkannya. Simon balik bertanya, apa semua yang bersama kita itu murid baru? Sepertinya ada sangat banyak. Rawen menjelaskan, kalau ada 1000 murid baru setiap tahunnya. Simon yang mendengar jumlah itu menjadi terkejut. Rawen melanjutkan penjelasannya, dan akan terus berkurang di tahun-tahun berikutnya. Di tahun kedua, murid akan berkurang sampai 300 orang, dan di tahun ketiga bahkan tak mencapai setengahnya.
Di antara 1.000 murid yang ada di sini, yang naik ke tahun kedua hanyalah 30% murid teratas. Sesengit itu persaingannya. Rowan lalu berkata, ada beberapa yang harus diwaspadai, seperti murid di sana. Dia adalah Irene Eindart, pewaris resmi dari Ivory Tower. Rowan kemudian menyambut beberapa murid lain juga berbakat. Bintang yang sedang naik daun lainnya juga ada di sini, yaitu Darwin Carradine. Di belakangnya itu Jay Sender. Simon kemudian melihat seorang murid bertubuh besar dan bertanya pada Rowan, siapa dia? Aku tahu dia, Shuttlemare. Dia setengah raksasa. Kurasa dia akan mengambil magical combat. Ya, takkan ada yang menang melawan tubuh seperti itu, jawab Rowan. Di sisi lain, dia paling atas di tahun ini, ucap Rowan sambil menunjuk seorang murid. Rowan melanjutkan, Lauren Atford, banyak yang mengira dia masuk di bawah penerimaan khusus karena dia anak satu-satunya dari Nephthys. Tapi ku dengar dia mengambil ujian masuk dan lulus dengan nilai yang memadai. Dan dia bukan peringkat pertama atau kedua di tes, tapi semua tahu kalau dia adalah yang terbaik di kelas ini. Kemudian seorang profesor naik ke podium dan berkata, bisakah aku meminta perhatian kalian? Kita akan memulai upacara matrikulasi. Selamat kepada murid baru atas penerimaannya. Sebagai anggota Kaizen yang bangga dan sebagai kesimpulan, kami berharap yang terbaik untuk kalian semua. Dan lagi, harap berhati-hati untuk tidak memasuki hutan. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan para profesor yang bertanggung jawab untuk tahun pertama. Segera beberapa profesor yang lain memasuki auditorium. Melihatnya, para murid berteriak kegirangan karena mereka semua adalah necromancer terkenal yang masih aktif hingga saat ini. Mereka semua orang yang kulihat di majalah, teriak Rowan. Profesor Bahlil, tolong melambai ke sebelah sini juga. Namun Simon tak melihat Nephthys, membuatnya bertanya-tanya kenapa dia tak hadir di sini. Rektor dengan kepentingan sehebat itu takkan mendatangi upacara matrikulasi bagi sekedar murid baru tahun pertama. Suatu kehormatan untuk bertemu dengannya bahkan di tahun ketiga, Rowan menjelaskan. Mendengar itu, Simon malah ragu dengan pujian Rowan, karena sudah pernah bertemu langsung dengan Nephthys. Selanjutnya, perwakilan murid akan mengucapkan sumpah. Semua murid harap berdiri dari kursi kalian. Apa ini bagian akhir dari upacaranya? Tanya Simon. Ya, murid teratas laki-laki dan perempuan akan mengucapkan sumpah. Rowan menjawabnya. Simon penasaran, kira-kira siapa dua murid teratas itu? Murid yang akan dipanggil namanya harap ke atas panggung. Murid penerimaan khusus nomor 2, Irene Eindart. Profesor memanggilnya nama Irene. Segera dia pergi ke panggung sambil diiringi tepuk tangan murid lain. Dan murid penerimaan khusus nomor 1, Simon Valentia. Sejenak Simon tak bereaksi dan seluruh auditorium juga terdiam. Simon Valentia, apa kau ada di sini? Profesor kembali memanggil. Dan itu sukses membuat Simon dan Roland terkejut bukan main. Dan bersambung. Maka berakhirlah kisah Simon Valentia pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Dan hari ini suara diisi oleh Min D. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.